Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di ruang Zoom ini untuk saat teduh bersama. Kita akan memulai saat teduh kita dengan memuji Tuhan dari sebuah lagu, Pakailah Seluruh Hidupmu, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman-Nya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita pujikan bersama. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini tanggal 31 Desember 2022, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman dengan judul Renungan Pelayan Sejati. Bapak Ibu dan Saudara, tanpa kita sadari, seringkali kita membanding-bandingkan pelayanan yang kita lakukan kepada Tuhan dengan orang lain. Maka muncul istilah pelayanan besar atau pelayanan kecil, pelayanan di belakang layar atau di depan layar, dan lain-lain. Sehingga akhirnya kita juga menghakimi orang yang melayaninya, misalnya orang itu sedikit berani atau orang itu banyak melayani, dan lain-lain. Sesungguhnya apa yang seharusnya kita perhatikan dalam pelayanan ini? Bapak Ibu dan Saudara, Matius 18 ayat 1 sampai dengan ayat 14 nanti akan dibacakan oleh Yosa, merupakan dasar dari firman Tuhan, dasar dari perenungan kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Kami masih diperkenankan untuk bertemu satu dengan yang lain di ruang Zoom ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberi hikmat pada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan hari ini yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa, kami mohon hikmat
supaya kami juga boleh dimampukan untuk dapat melakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 18 ayat 1 sampai dengan 14 yang menjadi dasar untuk renungan kita pada pagi hari ini. Matius 18 ayat 1 sampai dengan 14. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedang barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Ayat yang ke-6, siapakah yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang-orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang, ayat yang ke-12. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu dan Saudara, pada waktu itu Yesus yang melayani dari hari ke hari semakin dikenal oleh banyak orang. Dan tidak dapat dipungkiri, orang banyak terus mau mengikuti Yesus kemanapun ia berada. Sehingga dampak langsung dari hal ini adalah murid-murid Yesus juga dikenal dan menjadi terkenal. Maka mereka tergelitik untuk bertanya kepada Tuhan, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Tuhan Yesus mengambil anak kecil dan meletakkannya di tengah-tengah mereka dan berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yesus ingin menegaskan bahwa untuk menjadi pelayan Tuhan bukan persoalan besar atau kecil pelayanannya. Namun yang terpenting dari seorang pelayan adalah pertobatan dalam hidupnya. Hal ini sangat mendasar. Bagi seorang yang ingin melayani, dia harus beres terlebih dahulu dengan dirinya.
supaya ia dapat melayani dengan baik. Yesus juga mengajarkan kepada pelayan-pelayannya untuk menjadi seperti anak kecil, anak yang hidup apa adanya, jujur, dan tidak berpikir yang jahat untuk temannya sendiri. Yesus juga tak lupa mengajarkan kerendahan hati bagi setiap pelayannya. Karena dengan kerendahan hati, kita sadar bahwa kita dapat melayani karena anugerah Tuhan, bukan kekuatan kita. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jangan sampai pelayan-pelayannya itu menyesatkan pengikut-pengikutnya dengan ajaran dan tingkah laku mereka. Oleh sebab itu, mereka terus menjaga anggota tubuh mereka semua supaya jangan menyesatkan dirinya dan juga orang lain. Sebagai pelayan Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus juga mengingatkan setiap kita untuk memperhatikan orang-orang yang terhilang. Jangan dibiarkan saja, namun harus segera dicari dan dirawat dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita renungkan. Apakah kita sudah melayani Tuhan? Bagaimana pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kalau kami sering menganggap bahwa pelayanan kami lebih baik dari orang lain. Sadarkanlah setiap kami bahwa Tuhan menghendaki kami untuk bertobat dan semakin merendahkan hati ketika kami melayani Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menindaklanjuti firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan berusaha untuk ambil kesempatan dan waktu untuk melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.